I just had to let you know you're Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Syabina Syalsabila, NIM 230106141 dari kelas 6D D4 Keperawatan Anestesiologi. Baiklah, maksud dari video ini adalah untuk mempresentasikan laporan kasus ujian praktek klinis 2 dan praktek klinis 3 saya di RSUD Dr. Gondo Suwarno, Ungaran, di bawah bimbingan Bapak Tapan Heriwibowo, Eskep NS MKM. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja masuk kepada kasus ujian yang pertama, yaitu di ICU dengan judul Asuhan Keperawatan Anestesiologi pada Nyonya J dengan Udem Pulmo di ICU RSUD Dr. Gondo Suwarno, Ungaran. Pasien datang dengan keluhan sesak yang kambuh kembali. Pasien mengeluh tidak bisa tidur dengan posisi terlentang sehingga harus posisi setengah duduk namun tetap sesak. 1 hari lalu, pasien sudah dirawat di RSUD Kensaras dengan efusi pleura. Untuk masalah kesehatan anestesiologi, saya mengangkat 2. Yang pertama itu ada kegawatan jalan nafas, dan yang kedua adalah RK gangguan fungsi respirasi. Untuk implementasi dari masalah yang pertama yaitu kegawatan jalan nafas, saya melakukan yang pertama memonitoring pola nafas, yang kedua memonitoring TTV, yang ketiga mengidentifikasi tanda terjadinya obstruksi jalan nafas, yang keempat memberikan terapi oksigen non-rebreathing mask, dan yang kelima berkolaborasi dalam pemberian bronchodilator atau nebulizer. Untuk masalah yang kedua yaitu RK gangguan fungsi respirasi, saya melakukan yang pertama memonitoring status respirasi dan oksigenasi, yang kedua memonitor pola nafas, yang ketiga mengidentifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernafasan, yang keempat memonitoring nilai AGD, yang kelima memberikan oksigen sesuai kebutuhan, dan yang keenam berkolaborasi dalam pemberian diuretik atau furosemid dalam sirimpam. Pada kasus ini, setelah diamati 1 kali 24 jam, pasien belum dipasangkan intubasi karena masih bisa bernafas walaupun sedikit sesak. Keesokan harinya baru pasien terintubasi atas izin SPAN. Terima kasih. Selanjutnya, laporan kasus ujian kedua di instalasi bedah sentral. Saya mengambil kasus asuhan keperawatan anestesiologi pada Nyonya D dengan sektio cesarea teknik regional anestesi atau spinal di OK4 RSUD Dr. Gondo Suwarno, Ungaran. Pasien datang dengan keluhan G2P1A0, hamil 37 minggu dengan jarak kehamilan 17 bulan. Riwayat operasi sebelumnya yaitu seksio cesarea pada September 2024. Riwayat anestesi sebelumnya berupa spinal anestesi tapi tidak terjadi komplikasi apapun sebelum, selama, dan setelah prosedur anestesi terjadi. Untuk masalah kesehatan anestesiologi di pre, saya mengambil 2 MKA. Yang pertama itu ada cemas, dan yang kedua ada RK cedera anestesi. Implementasi di cemas saya melakukan yang pertama mengidentifikasi tingkat kecemasan, yang kedua menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, yang ketiga mengajarkan teknik neofarmakologi atau relaksasi nafas dalam, yang keempat memberikan obat midazolam sebanyak 1 mg. Untuk di RK cedera anestesi, saya melakukan yang pertama mengobservasi tanda-tanda vital, yang kedua mengkaji kesiapan pasien sebelum operasi, yang ketiga menyiapkan peralatan anestesi sesuai jenis anestesi atau regional anestesi, yang keempat mengedukasi tentang persiapan tindakan anestesi seperti puasa, yang kelima berkolaborasi pembelian obat granisetron 1 mg untuk mengurangi kejadian PWNV. Selanjutnya, pada fase intra-anestesi, saya mengangkat 2 masalah kesehatan anestesiologi. Yang pertama, RK cedera trauma fisik pembedahan, dan yang kedua, RK gangguan fungsi kardiovaskular. Di mana RK cedera trauma fisik pembedahan saya melakukan yang pertama, mengobservasi efektivitas obat spinal anestesi, yang kedua, melakukan pemberian oksigen sebanyak 100% melalui nasal kanul 2 liter. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dalam asuhan pemberian obat regional anestesi seperti Lidodex sebanyak 80 mg dan fentanyl sebanyak 25 mikrogram dengan teknik anestesi spinal. Kemudian untuk RK gangguan fungsi kardiovaskular saya melakukan yang pertama memonitor tanda dan gejala penurunan curah jantung, yang kedua mengobservasi tekanan darah dan MAP, kemudian nadi dan respirasi serta SpO2. Yang ketiga memeriksa tingkat perfusi jaringan perifer dengan CRT dan pulse oximetry. Yang keempat, berkolaborasi dalam pemberian efedrin 2 mg apabila terjadi penurunan curah jantung.
Untuk di fase pasca anestesi, saya mengambil satu masalah kesehatan anestesi yaitu berupa resiko jatuh. Dengan saya mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lain yang berisiko menyebabkan jatuh. Yang kedua, memonitor tanda kesadaran. Yang ketiga, memonitor tanda-tanda vital. Yang keempat, mengidentifikasi kemampuan berpindah atau melakukan pergerakan. Yang kelima, memasang pengaman tempat tidur. Yang keenam, membantu melakukan ambulasi dan pergerakan. Yang ketujuh, mendokumentasikan hasil pemantauan risiko jatuh. Dan yang kedelapan, berkolaborasi pemberian obat agitasi apabila diperlukan. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat mudah dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're